Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalid Ismail dengan NIM 2019-210348. Saya dari kelompok 5. Saya di sini akan mengawali presentasi dari kelompok 5, yaitu tentang menelusuri konsep dan urgensi, harmonisasi, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah oleh raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada raja tanpa reserve sebagai bentuk penghormatan total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun di masa penjajahan Jepang yang relatif singkat. Horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam perkais kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lambat laut terbentuknya mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya Nusantara. Bahkan dalam tradisi Jawa, alasan kewajiban mengalahkan hak telah tetapi sedemikian kuat. Mereka masih asing terhadap diskusi hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan mereka. Yang selanjutnya adalah hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang sementara semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah belum beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dituntut oleh peningkatan utilitarianisme. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain. Dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara dengan baik dengan hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Sebagai contoh, hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalis adalah hak warga negara yang mendapat pekerjaan dan menghidupkan yang layak, yaitu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan menghidupi bagi warga negara untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut. Pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyatnya. Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang memberikan warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak, yaitu pasal 23A UUD 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak menyumbang sekitar 74,63% pendapatan negara. Jadi
membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Dengan memasukkan pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak mendapatkan kehidupan yang layak. Yang kedua adalah mananya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara di Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji mendalam, mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Betapa tidak di satu pihak implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi. Di lain pihak, hanya dalam suatu negara yang menjalankan sistem pemerintah demokrasi, hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara dapat terjamin. Pengaturan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara secara lebih profesional ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan sangat bermanfaat. Pengaturan demikian itu akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenangnya ketika mengoptimalkan tugas kenegaraan. Sedangkan bagi masyarakat atau warga negara, hal itu merupakan pegangan atau pedoman dalam mengaktualisasikan baik haknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengatasi posisi dari kita sendiri sebagai seorang warga negara yang harus tahu hak dan kewajiban seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman, sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkeseimbangan antara kepentingan rakyat dan pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, usaha pencapaian harmonisasi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara Indonesia. Mengapa perlu dilakukan? Karena antara hak dan kewajiban negara dan warga negara itu merupakan suatu hal yang wajib kita lakukan supaya agar menjalin hubungan itu tidak benturan atau berantem. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seperti yang diatur dalam Undang-Undang 1945, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Lanjut, yang keempat, wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antar negara dan warga negara, wajib mengikuti pendidikan dasar, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan itu merupakan hak wajib
bagi setiap negara. Berdasarkan kedua unsur di atas, hak dan kewajiban warga negara apabila dibandingkan dengan kewajiban yang dijalankan oleh negara sudah saling mendukung dan melengkapi, namun secara praktisisasi masih belum tercapai harmonis tersebut. Kembali ke kesadaran warga negara itu sendiri. Kesimpulannya adalah konsep dasar dari negara dan warga negara saling berhubungan erat, sebab memerlukan adanya proses timbal balik untuk mempertahankan eksistensi keduanya. Sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Isudin Azizi dengan nomor induk mahasiswa 2019-210440. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Di sini disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar Undang-Undang 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama yaitu ada aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta pengetahuan dan teknologi. Semula ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Lalu perubahannya terletak pada penggantian tiap-tiap menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi pendidikan. Perubahan kata tiap-tiap ini menjadi setiap merupakan penyusunan pengajaran perkembangan bahasa Indonesia. Adapun perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan yang dimaksud untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan sendiri yaitu proses menanamkan nilai-nilai, sedangkan pengajaran adalah mengalihkan pengetahuan. Lalu yang kedua yaitu perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi pemerintah memajukan ilmu, pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Adanya rumusan ini dimaksudkan agar pemerintah berupaya memajukan ilmu, pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Selanjutnya yang ketiga yaitu negara juga wajib memajukan kebudayaan nasional. Ketentuan kebudayaan nasional diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan tersebut masih diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Namun dengan dua ayat. Rumusan naskah asli pasal 32 yaitu pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, sedangkan rumusan perubahan pasal 32 ayat 1 yaitu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dan memelihara serta membangun nilai-nilai kebudayaan. Sedangkan ayat 2 berbunyi negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Perubahan ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yang tertinggi. Kebudayaan nasional merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diteguhkan
di tengah peradaban dunia. Lalu ada 3 strategi budaya nasional Indonesia yang kita pilih, yaitu menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua yaitu menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang ketiga yaitu menerima selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan tentang kepribadian bangsa. Selanjutnya yaitu membahas tentang aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ketentuan mengenai perekonomian nasional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum diubah, ketentuan ini berjudul Kesejahteraan Sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelumnya pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan asas kekeluargaan. Lalu yang kedua yaitu menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Lalu yang ketiga yaitu menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Dalam urusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara tentang kesejahteraan dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam realita kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam pembukuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri perihal tujuan negara disebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsi-fungsi negara, yaitu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, lalu memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, lalu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, dan menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang ketiga yaitu membahas tentang aturan dasar ihwal pertahanan dan keamanan negara. Semula pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara, yaitu pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun setelah perubahan UUD 45, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia menegaskan sebagai berikut, yaitu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi komponen utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri, yaitu pada salah satu faktor penting suksesnya revolusi kemerdekaan tahun 45 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terletak pada bersatu padunya kekuatan rakyat, kekuatan militer, dan kepolisian. Dalam perkembangannya kemudian bersatu padunya kekuatan itu diruskan dalam sebuah sistem pertahanan dan keamanan negara yang disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan dasar pengalaman sejarah tersebut, maka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini dimasukkan ke dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 45
Eh, dan apa maksud upaya tersebut? Upaya tersebut yaitu untuk lebih mengukuhkan keberadaan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Lalu bagaimana upaya mewujudkan kekuatan pertahanan dan keamanan rakyat itu sendiri? Kekuatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta dibangun dalam 3 susunan, yakni perlawanan bersenjata, perlawanan tidak bersenjata, dan pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata. Yang keempat yaitu aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen UUD 45 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak dan hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD 45 hanya berlaku pada pasal 27, 28, 29, 30, lalu 31, 32, 33, dan 34, setelah amandemen keempat UUD 45, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Di samping itu, mengatur perihal hak asasi manusia diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada mendeskripsikan esensi dan urgensi, harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Nah, di dalam materi ini terdapat beberapa aspek-aspek seperti kebutuhan warga negara melalui agama dan juga pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional serta kesejahteraan rakyat, dan juga yang terakhir yaitu ada pertahanan dan keamanan. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai agama, di mana bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang religius karena kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu telah ada semenjak zaman sebelum prasejarah, sebelum datangnya pengaruh-pengaruh agama besar ke tanah air kita. Karena itu dalam perkembangannya bangsa kita itu mudah menerima penyebaran agama-agama. Rakyat bangsa kita itu menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya, serta undang-undang dasar itu merupakan hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Ketentuan mengenai agama ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada pasal 29. Nah, mengapa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa? Bukankah dasar negara kita itu sebenarnya Pancasila, ya kan? Dan juga mengapa hanya didasarkan pada satu sila saja? Nah, susunan dasar negara kita itu Pancasila yang bersifat hierarki piramidal, yang artinya di mana urut-urutan Pancasila, sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi dalam sifatnya yang merupakan pengkhususan dari sila-sila Pancasila, yang mana di antara 5 sila itu ada hubungan yang mengikat satu dengan yang lainnya, sehingga Pancasila itu merupakan suatu keseluruhan yang utuh atau bulat. Nah, itulah mengapa pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Maknanya adalah bahwa ketuhanan Yang Maha Esa itu harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan negara yang tersusun dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pendidikan dan kebudayaan, di mana pendidikan dan kebudayaan itu saling berkorelasi yang erat antara satu dan yang lainnya. Karena pendidikan itu adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan itu bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, tetapi dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Nah, dalam konteks ini sebenarnya tujuan pendidikan nasional kita itu apa sih, gitu kan? Nah, penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional itu dapat kita temukan pada pasal
pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Maknanya itu bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Yang ketiga yaitu ada perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Nah, sesuai dengan pasal 33 ayat 1, asas perekonomian nasional ini dikatakan sebagai kekeluargaan, di mana asas kekeluargaan itu merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupannya, salah satunya itu kegiatan perekonomian nasional. Nah, asas kekeluargaan ini dapat diartikan juga sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam kata lain, pekerjaan tersebut diselesaikan atau dilaksanakan itu bareng-bareng. Jadi tidak hanya satu orang saja yang menyelesaikan, dengan tujuan agar pekerjaan tersebut itu cepat selesai dan juga agar hasilnya itu lebih maksimal, seperti itu. Penerapan asas kekeluargaan ini dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan, yang mana sistem ekonomi kerakyatan itu merupakan sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Nah, sistem ekonomi kerakyatan ini adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Maka dari itu sistem ini tidak bisa dipisahkan dari pengertian sistem sektor ekonomi rakyat, yaitu sektor ekonomi baik produksi, distribusi ataupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak dan memberikan manfaat yang banyak pula bagi rakyatnya. Dan yang terakhir yaitu mengenai pertahanan dan keamanan, di mana pertahanan dan keamanan itu diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Nah, mereka itu sebagai komponen utama dan rakyat serta kekuatan pendukungnya, di mana adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri itu baik dalam undang-undang maupun dalam undang-undang yang terkait diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Nah, mengenai dengan adanya dalam pasal undang-undang pasal 30 ayat 5 Undang-Undang NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara, merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat.